Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyaf Satya Prakarsa, NPM 03 2018 107 509. Di sini saya akan mempresentasikan distribusi sistem tenaga. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang sistem penyaluran tenaga listrik. Nah, prosesnya tersendiri yaitu melalui beberapa tahapan. Yang pertama, pembangkit tenaga listrik penghasil listrik akan disalurkan ke jaringan transmisi. Nah, setelah itu maka langsung ke gardu induk. Nah, dari gardu induk tenaga listrik disalurkan ke jaringan distribusi primer. Dan melalui gardu distribusi langsung ke jaringan distribusi sekunder. Nah, setelah itu tenaga listrik disalurkan ke konsumen. Distribusi sistem tenaga. Sistem distribusi merupakan bagian dari sistem tenaga listrik yang berguna untuk menyalurkan tenaga listrik dari sumber daya listrik besar sampai ke konsumen. Nah, untuk fungsinya yang pertama, pembagian atau penyaluran tenaga listrik ke beberapa tempat. Nah, yang kedua, merupakan subsistem tenaga listrik yang langsung berhubungan dengan pelanggan. Karena catu daya pada pusat-pusat beban dilayani langsung melalui jaringan distribusi. Struktur jaringan distribusi. Yang pertama yaitu pusat pembangkit tenaga listrik atau gardu induk. Nah, pada bagian ini terdapat dua metode yang digunakan. Yang pertama, sistem pendistribusian langsung, yaitu berasal dari pembangkit tenaga listrik atau generator yang langsung disalurkan ke pelanggan menggunakan jaringan distribusi primer dan jaringan distribusi sekunder. Sistem pendistribusian tak langsung yaitu gardu induk yang berfungsi menurunkan tegangan dari tegangan transmisi dan menyalurkan tenaga listrik melalui jaringan distribusi primer. Untuk yang kedua, jaringan distribusi primer. Nah, jaringan penyalur tenaga listrik dari pusat pembangkit atau gardu induk kepada sub jaringan tenaga listrik maupun langsung kepada pelanggan tegangan tengah. Yang ketiga, ada gardu pembagi atau gardu distribusi. Merupakan salah satu komponen yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari tegangan menengah 20 kV menjadi tegangan rendah yaitu sekitar 220 sampai 380 volt. Untuk yang keempat, terdapat jaringan distribusi sekunder. Jaringan penyalur tenaga listrik dari gardu pembagi atau gardu distribusi kepada pelanggan hingga sampai ke alat ukur meter. Nah, untuk konfigurasi dan jaringan distribusi, yang pertama terdapat sistem radial. Nah, sistem radial tersendiri yaitu merupakan sistem sederhana dan paling murah, namun mempunyai kelemahan di mana saat ada trouble, maka seluruh pelanggan yang dilayani sistem akan padam. Yang kedua, terdapat sistem ring atau loop. Sistem ring ini yaitu sistem upgrade dari sistem radial, yaitu sistem yang sebelumnya, yang pertama tadi. Nah, di mana pada ujung jaringan dipasang PMT. Apabila terdapat trouble, maka suatu beban akan disuplai dari jalur jaringan lainnya. Nah, kelemahannya tersendiri, biayanya lebih mahal. Untuk yang ketiga yaitu sistem spindle. Nah, sistem spindle adalah kumpulan dari sistem ring atau loop di mana ada penambahan penyulang ekspres. Nah, fungsi dari penyulang ekspres adalah menambah efisiensi daya penyaluran listrik dan mengatasi drop tegangan serta kontinuitas penyaluran tenaga listrik. Kelemahannya investasinya lebih mahal. Yang keempat, terdapat sistem mesh. Nah, sistem mesh adalah sistem terbaik di mana suatu jaringan akan disuplai oleh beberapa gardu induk. Fungsinya untuk menjaga kualitas daya yang disuplai dan menjaga kontinuitas suatu sistem penyaluran tenaga listrik. Dan terakhir, saya akan membahas tentang pembebanan distribusi sistem tenaga. Nah, beban distribusi sistem tenaga melalui ada 3, yaitu beban resistif, yaitu di mana tegangan dan arus sejajar 90 derajat dan daya masuk sama dengan daya keluar. Contohnya lampu LED. Yang kedua, ada beban kapasitif di mana arus drop terhadap tegangan. Yang ketiga, beban induktif di mana tegangan drop terhadap arus. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.